Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan talkshow yang bertemakan dengan falasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu falasi. Falasi disebut sesat pikir. Sesat pikir adalah argumen yang mengandung satu atau lebih kesalahan logis. Falasi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penalaran, baik menyangkut cara, proses maupun hasil penalaran tersebut. Adapun jenis falasi ini sangat banyak, tetapi di talkshow kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis falasi saja. Untuk jenis falasi yang pertama yang akan saya bahas yaitu yang bertemakan falasi analogi. Analogi keliru atau falasi analogi adalah sesat pikir di mana kemiripan pada satu konsep, objek, atau kejadian dijadikan bukti bahwa ada kemiripan yang lain, yang pada kenyataannya sebenarnya tidak mirip. Hampir semua hal yang kita sebut klaim sebagai eksperimen sebenarnya hanyalah analogi keliru. Mereka akan menggunakan objek sehari-hari yang bentuknya sangat mirip dengan objek yang dianalogikan. Untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat lain yang sama dengan objek yang dianalogikan, faktanya adanya kemiripan antara kedua objek tidaklah cukup untuk membuktikan adanya kemiripan yang lain. Kesalahan logika ini mudah diilustrasikan, baik bola basket maupun bola voli itu bulat. Bola basket itu berwarna oranye. Apakah ada fakta? Apakah dari fakta itu kita dapat simpulkan bahwa bola voli juga berwarna oranye? Ya tentu tidak, bukan. Kadang juga ada bola yang berbentuk hitam, pink, biru, dan sebagainya. Analogi bisa saja menjadi argumen induktif yang valid. Analogi bisa digunakan untuk memprediksikan kemiripan yang belum bisa kita teliti atau amati. Walaupun demikian, seperti halnya argumen induktif lainnya, argumentasi melalui analogi bisa lemah dan bisa kuat, dan membutuhkan informasi selain seolah-olah kemiripan bisa mencapai kesimpulan yang menggunakannya secara deduktif atau menarik kesimpulan sebagaimana suatu kepastian hanya dari analogi saja. Analog juga bisa berguna untuk menjelaskan sesuatu. Observasi pada objek atau fenomena yang sesungguhnya selalu lebih kuat daripada argumentasi melalui analogi. Kita tidak bisa begitu saja mendesain perangkat rumit yang sekilas dapat mengilustrasikan kenampakan dari sebuah fenomena alam dan menggunakan sebagai bukti bahwa pengamatan yang kita lakukan langsung pada fenomena yang sesungguhnya itu adalah salah. Selanjutnya falasi yang kedua yaitu genetical fallacy. Genetical fallacy atau kesalahan genetika sangat dikenal sebagai kesalahan dari asal-usul atau kesalahan dari kebajikan, yaitu kesalahan dari tidak relevan yang didasarkan pada sejarah seseorang atau sesuatu asal, sumber, arti saat ini atau konteks. Ini mengabaikan perbedaan apapun yang dapat ditemukan dalam situasi sekarang, biasanya mentransfer penghargaan positif atau negatif dari konteks sebelumnya. Dengan kata lain, suatu klaim diabaikan demi menyerang atau memperjuangkan sumbernya. Oleh karena itu, falasi gagal menilai klaim berdasarkan kemampuannya. Kriteria pertama dari suatu argumen yang baik ialah bahwa premis-premis itu harus berkaitan dengan kebenaran atau kesalahan dari klaim yang bersangkutan. Catatan genetik dari suatu masalah mungkin benar, dan mereka dapat membantu menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut mengambil bentuk yang sekarang, tetapi mereka tidak konklusif dalam menentukan manfaatnya. Falasi ini terjadi apabila seseorang mendasarkan argumen mereka pada asal-usul dari hal yang diperdebatkan. Titik kesalahan dari cara berpikir ini adalah mengambil generalisasi dari satu hal dan menggunakannya untuk menganalisa hal yang lain di mana sering tidak relevan atau berkorelasi. Contohnya, mengapa orang-orang asing patut dibenci?
karena mereka adalah antek negara-negara barat yang melakukan diskriminasi kepada kaum kita. Padahal apabila negara-negara barat benar-benar melakukan diskriminasi tersebut, dimensi politik, pemerintahan, dan dimensi sosial adalah hal yang sangat berbeda. Belum tentu orang yang dimaksud juga setuju dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Baik, falasi yang ketiga yaitu missing the point, atau sekelompok pernyataan mengarah kepada kesimpulan, namun kesimpulannya tidak ditarik. Sebuah argumen diberikan dari mana kesimpulan yang benar-benar nyata dan masuk akal dapat ditarik, namun kesimpulan yang dinyatakan adalah sesuatu yang lain. Sebagai kesimpulan yang tidak relevan atau nyata, juga dikenal sebagai ignoratio elenchi, yaitu latihan untuk mengabaikan sanggahan atau hilang titik. Adalah kekeliruan informasi yang menyajikan suatu argumen yang mungkin atau tidak mungkin logis, benar dan valid. Akan tetapi kesimpulan yang gagal mengatasi masalah yang dimaksud dan kekeliruan yang relevan. Kesimpulan yang tidak relevan tidak boleh digagalkan dengan kekeliruan formal. Sebagai contoh, contoh yang pertama yaitu mereka memiliki gelar sarjana hukum. Sebaiknya kita memastikan bahwa kita semua berada di atas papan. Yang kedua, pencurian di kawasan tersebut terus meningkat. Dipastikan karena banyak lebih orang yang pindah di daerah itu. Terkadang kekeliruan ini digunakan oleh seseorang yang ingin membuktikan sesuatu, tetapi seseorang itu tidak tahu caranya. Argumen apa saja dengan cara apa saja, kemudian mengambil kesimpulan yang diinginkannya. Ini adalah persuasi yang efektif ketika pendengar tidak bekerja melalui logika, argumen, dan dibujuk dengan fakta bahwa beberapa jenis argumen yang sedang digunakan sebagai lawan dari kesimpulan yang diberikan itu sebagai pernyataan sederhana. Ini dapat didorong dengan berbicara penuh semangat dan otoritas yang nyata pula. Baik, sekian talkshow dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.